Awalnya hanya untuk pakai sendiri, jadi memanfaatkan barang yang ada di rumah dan mengisi waktu Betul, luang ya Bu. dan mengisi waktu luang di waktu lockdown. Ketemu lagi di Diary of UMKM. Kali ini bintang tamu kita atau narasumber kita adalah Bu Lela. Ya, selamat sore Bu Lela. Selamat sore. Iya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Bu Lela ini UMKM-nya dalam bidang craft ya Bu ya? Iya betul. Oke. Udah dari kapan Bu? Boleh cerita nggak Bu sedikit pengalamannya? Dari kapan sih untuk tiba-tiba punya ide craft itu bagaimana gitu Bu? Iya, usaha saya itu dimulai dari awal pandemi ya. Jadi lahirnya itu ketika pandemi mulai sekitar bulan Juli. Awalnya itu karena peristiwa lockdown ya. Namanya ibu rumah tangga pas lockdown selesai kerjaan rumah ini bebenah, ya kan? Gitu, ya. Barang-barang lama dirapi-rapihin gitu kan. Kemudian ketemu dengan kain-kain perca yang dulu saya punya. Kemudian ada bahan-bahan seperti peniti, manik-manik. Dulu saya sebelum jadi ibu rumah tangga pernah jadi guru di Montessori. Oh gitu. Ya. Guru apa tuh Bu? Di sana sih guru asisten Montessori, guru asisten kelas. Cuma saya ditunjuk untuk jadi guru IPS. Waduh. Iya. Dan juga guru keterampilan. Oh gitu. Pernah jadi semester. Udah nggak kaget ya Bu ya dengan craft karena udah sebelumnya udah pernah. Iya betul, makanya ada barang-barang di rumah lah ya. Yang akhirnya awalnya bikin dari kain perca brosnya. Oh iya. Dengan jadi teknik manual. Dijahit, kemudian dilem tembak ke penitinya. Oke. Awalnya hanya untuk pakai sendiri. Jadi memanfaatkan barang yang ada di rumah dan mengisi waktu luang ya Bu. Dan mengisi waktu luang di waktu lockdown. Kemudian dipakai sedikit-sedikit dibuat sedikit-sedikit lalu mulai dipakai di dalam rumah itu karena kita kan pas lockdown nggak keluar ya. Benar-benar yang pertama kali benar-benar nggak boleh keluar ya Bu. Betul. Benar. Kemudian suami punya ide, coba diposting Bun. Gitu. Oh, jadi awalnya suami yang mendukung ya Bu? Iya, dia bilang posting coba hasil karyanya. Iya. Gitu kan. Akhirnya saya posting, mulai ada komen teman-teman. Oh, gitu. Bagus. Siapa yang bikin gitu? Enggak, ini bikin di rumah buat sendiri gitu. Mau dong gitu. Awalnya ya ngasih gitu kan, tapi lama-lama karena masih ada barang-barang terus produksi ibaratnya di rumah. Kemudian ada teman yang mau bayarin gitu. Oh. Akhirnya iya juga ya. Gitu. Jadi iseng menghasilkan juga ya Bu ya. Betul. Jadinya awalnya kita hanya menghitung ya ini kan cuma kain perca yang ada di rumah ya. Iya betul. Tanpa modal. Tanpa modal, benar-benar di awal. Harganya pun ya harga lockdown lah ya. Gitu. Dan ternyata teman-teman antusiasnya banyak ya. Oh gitu. Kemudian mulai di lockdown itu kan juga masker ya. Iya betul. Tali masker itu sangat bermanfaat banget tuh. Iya. Buat kita yang berhijab betul, kan di kuping susah ya Bu ya. Betul. Waktu itu kan sangat susah nyarinya kan. Betul. Akhirnya saya coba lagi bikin konektor dari bahan pita. Dan bahan pita itu juga dulu bekas sisa-sisa dari bikin keterampilan kan. Oh gitu. Terus tinggal dipasang peniti kiri kanan. Iya. Wah, itu malah lebih banyak peminatnya. Betul. Akhirnya di situ mulai rajin lah produksi. Akhirnya bersemangat ya Bu. Semangat masih memanfaatkan barang yang ada. Oh, jadi awalnya berarti Bu Lela tidak perlu modal ya. Jadi malah alhamdulillah bermanfaat banget jadi menghasilkan. Iya. Nah, terus Bu, kenapa dari perca, dari kain yang tadi kain yang ada di rumah, terus bisa lari ke manik-manik bros? Ini adalah karyanya Bu Lela yang alhamdulillah sekarang udah lumayan ya Bu, peminatnya udah lumayan, dan Bu Lela juga sekarang sampai udah buka kios sendiri ya Bu. Iya betul. Alhamdulillah. Nah, boleh nggak Bu ceritain dari bahan perca bisa sampai bikin bros manik-manik kayak gini, gimana ceritanya tuh Bu? Ya tadi ya karena kita kerjain kemudian ada
permintaan dari temen, kemudian sempat ada teman yang pernah tanya, coba manik-manik yang ini. Lalu suami itu yang sering megang HP ya suami. Coba-coba cari iseng gitu kan. Ternyata ada tutorialnya. Akhirnya saya dan suami mulai saling isi ya. Beliau yang punya ide-idenya karena melihat banyak lihat, kalau kita ibu-ibu kan nggak kepikiran ya. Kita lagi ngerjain anak nangis berhenti ya Bu ya. Pengalaman pribadi juga. Ya lanjut Bu. Ya, seperti itu. Jadi akhirnya dicoba manik-manik yang ada, kemudian biar tambah bagus. Dari situ mainnya mulai mulai mencari bahan lain keluar ke toko lain. Dan kebetulan memang hasil penjualan sebelumnya memang ya disimpan aja gitu ya. Dan dari situlah akhirnya mulai berpikir hasil penjualan dipakai untuk membeli manik-manik lain gitu, dari situ awalnya. Jadi dari situ masih manik-manik yang bisa kita beli di pasar sekitar rumah ya, awalnya itu. Terus lama-lama mungkin ada referensi baru mungkin akhirnya modelnya seperti ini, jenis maniknya ya kan. Ditambah kan sekarang Ibu saya lihat ada mutiara gitu kan, yang jenisnya macam-macam gitu, dan menurut saya menarik sih. Ada apa nih ya, ini apa sih namanya? Itu namanya tassel. Iya. Ada jenisnya, jadi nggak cuma batu aja gitu ya. Jadi ada. Nah terus mulai berkembang ke manik. Terus cara promosinya Ibu selain mungkin dari teman atau ada gabung dengan kelompok UMKM atau itu bagaimana tuh Bu? Untuk kain perca saya mulai bulan Juli ya 2020. Kemudian ada teman ngasih tahu tentang pelatihan dari Disdagin, pelatihan BIMTEK itu Agustus 2020 juga. Di situ saya ikutin yang menjahit. Jadi di situ saya bawa produk saya, terus teknik menjahit. Ternyata di situ diajarinnya menjahit baju. Bukan menjahit. Tapi ya lumayan pengalaman juga ya, betul. Di situ malah ketemu teman-teman yang ternyata usahanya udah bertahun-tahun. Di situ kenalan lalu udah punya produk ya gitu. Ayo masuk komunitas ini gitu. Nanti di sana banyak ketemu teman-teman gitu. Jadi malah terarah gitu ya Bu ya. Iya, di situ baru terbuka. Ada ya. Gitu. Selama ini kan hanya berkutat jadi guru, kemudian jadi ibu rumah tangga kan. Terus hanya berkutat dengan suami ya Bu. Terus akhirnya bergabung lah itu Ibu di tahun 2020. Belum. Kemudian ada pelatihan lagi dari Pemkot Depok namanya WUB, Wira Usaha Baru. Di situ juga teman yang sudah pernah ikut, dia memotivasi untuk ikut. Dia bilang ini adalah pelatihan untuk orang seperti saya yang baru mulai usaha. Seperti itu. Kemudian ya qadarullahnya saya daftar dan lulus. Alhamdulillah, jalannya. Jadi waktu itu tuh memang kalau pelatihan WUB banyak peminatnya, kemudian nanti disaring. Gitu. Ya. Jadi dia memang nggak yang daftar langsung keterima ya? Enggak, karena banyak jatah anggarannya hanya sekian. Gitu, misalnya 50 tapi disaring hanya 20 gitu. Iya, betul. Seperti itu. Itu atas dasar apa dipilihnya tuh Bu kalau boleh tahu? Saya kurang tahu itu bagian dari Pemkot Depoknya ya. Pokoknya kita daftar kalau yang tahun saya datang bawa berkas formulir pendaftaran, masukin ke DKUM Depok sambil ada dokumentasi barang apa produknya gitu. Fotonya terus nanti kalau lulus di Japri. Gitu. Tanggal sekian pelatihannya. Dan dari situ baru saya terbentuk mindset gitu. Kalau mau ibaratnya usaha yang saya kerjain yang awalnya hanya memanfaatkan barang yang ada di rumah, kalau mau diseriusin bisa jadi seperti ini. Betul. Akhirnya 3 hari pelatihan akhirnya membentuk mindset saya gitu. Akhirnya ya juga ya gitu. Nah disitulah pulang ke rumah ngobrol sama suami. Terus suami juga ngasih tahu ternyata selama dia ngutak-ngutik HP dia dapat ilmu baru gitu kan. Bun, kita coba yang ke arah manik-manik ya Bun gitu. Tapi ini alat-alatnya harus belinya nggak ada di pasar sekitar kita, harus online. Gitu. Akhirnya coba beli online, coba-coba, lama-lama klik. Ini yang di hati. Jadi ngerjain craft yang ini, yang dari manik-manik ini, dia bahan dasarnya peniti yang tajam, kemudian tekniknya itu dirangkai pakai kawat ya, diikat dengan kawat. Lebih kuat. Kemudian bahannya itu bisa kita
lebih apa ya? Lebih beraneka ragam dibandingkan dengan kain perca. Oh kalau gitu. kain perca karena dia mainnya motif kali ya Bu kalau kain perca ya. Jadi satu motif. Kalau kita nggak punya, kita pengennya ini tapi di rumah nggak ada, iya, harus betul. nyari ke tukang jahit Iya, lain gitu benar-benar. kan. Itu agak lebih gimana gitu kan. Kemudian teknik apa ya, melipatnya juga kadang harus suka rapih gitu ya. udah juga. dilipat tapi pas saat pengerjaan Di lemnya kebuka atau ya gimana benar-benar gitu. suka Tapi pas, keluar gitu. Ya pas pakai ini, pas bahan dasarnya manik lalu diikat dengan kawat ya, tidak dengan lem, itu lebih klik aja di hati. Ya kan kadang saya juga pernah lah beli beberapa bros yang begitu dipakai ternyata copot loh. Jadi ternyata harus dikaitkan dulu Bu dengan besi baru dilem atau hanya dikaitkan aja kalau Ibu? Tergantung ya. Tergantung kalau bahannya. Iya, tergantung bahannya. Kalau dia mau rapi harus ditutup dulu dengan peniti yang memang sudah ada bagian penutupnya, jadi dari belakang terlihat rapi. Kayak gitu. Oke. Jadi ini mulai dengan manik-manik setelah WUB sekitar bulan November 2020. Wah, udah lumayan lama juga ya Bu. Iya. Akhirnya Ibu pelatihan terus lah, ikut pelatihan terus. Di situ, apa hanya gimana sistemnya setelah kalau dulu? itu dapat pelatihan dari kelurahan, yang ini tingkat kelurahan, Oh oke. tentang kemasan. Oh. Dan tentang kemasan di situ diajarin bahwa ternyata produk itu bisa naik nilainya dengan kemasannya yang dia berbeda. Ya, packagingnya tuh yang bikin menarik ya Bu ya. Dan ternyata pas saya coba lihat, kemudian coba nih, iya juga ya gitu. Jadi lebih cantik ya Bu. Akhirnya berpikir lagi gitu kan, berpikir gimana caranya produk saya yang kelihatannya sebenarnya dia bagus, cuma karena packagingnya masih plastik gitu kayaknya. Ya, kayak biasa aja jadinya. Betul. Terus kemudian saya coba bikin label, kemudian plastiknya saya kasih label. Pas saya posting, wah teman-teman langsung banyak apa ya, komennya tuh positif dan keren katanya. Gitu. Akhirnya Ibu 2 November 2020 mulailah manik-manik. Akhirnya percanya ditinggalkan. Betul sekali. Ditinggalkan iya, tapi produk yang masih ada tetap dijual. Oh gitu. Yang masih sudah dibikin ya. Tapi kalau boleh tahu Bu, untuk pelatihannya sendiri memang khusus perca sendiri kah atau Ibu pelatihannya dengan yang lainnya gitu? Kalau yang BIMTEK itu dari Disdagin dia ada 5 jurusan lah waktu itu ya. Saya menjahitnya, daftarnya, lalu ada kuliner, lalu ada yang perbengkelan, kemudian gitu. ada yang teknologi kayak HP, jadi servis HP, terus satu barista. Oh, Nah, akhirnya itu. Ibu yang jahit. Saya pilih jahit. Pilih jahit. Ya, nah, kalau yang WUB dari seluruh masyarakat yang usahanya baru kurang dari 2 tahun. Oh jadi ada syaratnya ya Bu. Jadi kalau ikut WUB itu minimal usaha misalnya 1 tahun gitu. Iya betul. Maksimal 2 maksimal tahun. 2 tahun. Dan itu bisa craft, bisa kuliner. Nih bukan jualan begini kan harus kreatif ya Bu. Harus ada mood, harus ada. Kira-kira pada saat awal itu apa emang penjualannya langsung peminatnya banyak atau ya pasti nggak banyak juga, atau kan namanya jualan ya Bu, kadang sehari bisa 10, sehari 2, tapi pada saat awal penjualan dari perca ke manik-manik ini perbedaannya gimana tuh Bu? Perbedaannya jauh banget ya. Dari sisi saya sebagai produsen, kreativitas dengan 3 ini lebih luas. Oh gitu. Dan ternyata di craft yang bagian bros ya, craft yang khusus kerajinan tangan bros, itu ada teknik-tekniknya. Saya juga baru tahu pada saat itu. Oh gitu. Ternyata ada yang namanya teknik wire. Teknik wire tuh dia fokusnya di kawat tembaga. Dan itu saya udah pernah coba dan itu saya kurang klik karena menariknya itu lumayan kuat. Oh gitu. Perlu tenaga. Terus kan dia dibentuk ya Bu kalau nggak salah ya. Saya pernah punya sih. Apa namanya? Jadi saya kawatnya gold terus di lingkar-lingkar terus atasnya mau dikasih mutiara atau apa gitu ya. Iya itu. Yang kalau yang ini yang saya pilih ya. Yang saya pilih akhirnya manik-manik, batu alam dan mutiara. Oh iya. Nah itu pakai kawat dan kawatnya halus tapi kuat. Dan itu asik aja gitu kalau lagi dapet. Jadi dapat moodnya, dapat idenya. Iya benar. Tapi kalau untuk penjualan sendiri Bu, penjualannya lebih tinggi ini ya, karena kan dia satu dari bentuk modelnya, kemudian dari warna-warnanya,
Lalu bahan-bahan yang dipakai ya kombinasinya tuh aplikasi daunnya atau apa dari mutiaranya, itu lebih tinggi. Dan dari pelatihan-pelatihan itu juga saya baru tahu kalau usaha itu kita bisa produk unggulannya apa, kemudian nanti turunan dari produk unggulan itu apa. Jadi produk unggulan saya adalah bros, tapi saya juga bikin konektor, kemudian gelang, masker, kemudian tali apa ya yang buat name tag itu. Tali name tag. Kemudian tali kacamata. Semua awalnya dari manik-manik. Gitu. Jadi tapi kalau yang bros ini produk unggulan, jadi saya tetap produksi. Sedangkan untuk yang lain sifatnya ready stock dan sesuai pesanan. Gitu. Dukanya apa sih Bu selama Ibu menjalani jualan kayak gini nih, berkreasi kayak gini, dukanya apa Bu? Pernah nggak misalnya ada orang pesen tiba-tiba dibatalin atau komplain atau gimana gitu, ada nggak Bu dukanya Bu? Kalau saya orangnya selalu berpikir positif ya. Alhamdulillah. Dan apapun yang terjadi jelek itu saya anggap qadarullah, selama kita sudah ikhtiar maksimal. Seperti itu. Jadi paling saya bukan sebuah duka ya, tapi sebuah masukan. Jadi pernah saya mau ada pesanan teman lah ya, terus saya di luar, teman tanya, pesan ini, oke, bahannya sih aku cek dulu ya, aku bilang gitu. Lalu saya ada di rumah tuh ada suami lah ya, saya tanya sama ayahnya, ya tolong cek bahan ini, ada semua deh lah. Saya bilang lah sama temen itu, oke, gitu kan, insya Allah jadi 3 hari 4 hari, saya bilang gitu. Lalu pas malam itu saya pulang, nggak saya cek karena percaya sama suami gitu ya. Pas mau bikin bahannya nggak ada. Kemudian saya harus mau ke luar kota ya, mau pulang kampung ya. Waduh, nggak cukup waktu nih untuk beli bahannya, kemudian janji sama temen itu kan. Nah akhirnya sempat apa ya, berdebat lah sama suami ya. Dan di situ saya bukan ke suaminya ya, tapi masalah janji kita ke konsumen, walaupun itu teman sendiri gitu. Dan kebetulan teman ini nih yang pertama kali membackup saya, memotivasi saya bahwa produk yang kamu hasilkan tuh bagus. Gitu. Jadi dia tuh beli buat pakai sendiri, kemudian beli untuk dikasih ke hadiah ke orang, seperti itu. Jadi Ibu merasa nggak enak ya karena udah janji? Bukan nggak enak ya. Walau ya biasanya sih kalau sama teman cicai lah, tapi saya nggak lihat situ, saya lihat dia konsumen. Betul. Di situ yang saya sedih ya, sedih dalam arti, aduh ngecewain nih gitu dari sekian usaha gitu. Kalau ada konsumen tiba-tiba dia mesen kemudian dia cancel di lain hari gitu ya, saya sih nggak ada masalah. Saya pikir bukan rezeki saya, toh ini bukan barang yang basi bisa disimpan ya Bu. Allah mengatur suatu hari nanti akan rezeki saya gitu ya, jadi saya enjoy aja sih. Nggak. Berarti Ibu sekarang kalau kan Ibu udah punya kios sendiri nih, selain kios sendiri apa Ibu ada di di Shopee, Tokopedia atau apa gitu, ada atau kalau hanya di paling saya di IG ya. Di Instagram. Di IG itu medsosnya, itu pun juga hasil dari pelatihan ya. Gitu. Ya, pelatihan itu harus ada medsos yang untuk menjangkau secara luas. Kemudian harus ada dari sekian medsos yang diajarkan, baru IG yang bisa. Baru bisa. Saya maksimalkan seperti itu. Karena yang saya tahu kan kayak ada yang udah TikTok ya kan, sekarang banyak banget, dan mungkin memang lebih peminatnya lebih sekarang itu ke TikTok gitu ya, karena orang lebih ngerasa di TikTok tuh mungkin real atau apa gitu. Saya juga merasa sih kayak tertarik juga sih kalau ngeliat di TikTok, iya juga sih bagus gitu ya. Betul. Tapi Ibu untuk pelatihan ini hanya baru di Instagram? Pelatihannya semuanya. Tapi sayanya bisanya di IG. Karena kayaknya saya belum termasuk ibu-ibu yang sama digital tuh langsung mudeng gitu kayaknya. Tapi pada saat udah di Instagram nih, Ibu udah punya Instagram, laku atau omsetnya atau kira-kira peminatnya lumayan banyak, langsung meningkatkah atau gimana Bu? Saya lebih banyak dari omset ini lebih banyak dari status WA. Gitu, dari teman-teman. Betul, status WA, lalu bergabungnya kita dalam satu komunitas. Jadi sejak pelatihan itu akhirnya
gabung di beberapa komunitas. Kita posting setiap 2 hari atau 3 hari sekali di dalam komunitas. Mereka mengenal langsung ya, tanya Japrian. Itu kalau komunitas itu hanya yang jual ini apa macam-macam juga? Macam-macam. Jadi misalnya ada makanan juga, ada semua, bahkan ada yang dia bukan produsen ya, cuma reseller aja ada. Oh gitu. Jadi komunitas ada komunitas di dalam kelurahan, kecamatan itu mitra dari kelurahan atau kecamatan. Saya masuk di situ. Kemudian ada lagi komunitas yang sifatnya mandiri, yang sekota Depok. Kemudian ada lagi komunitas dari WUB. Nah, jadi komunitas itu kita masuk aja gitu, ketemu teman baru, ketemu info baru gitu. Jadi berarti di setiap pelatihan ada komunitasnya nih? Betul. Biasanya kayak gitu. Betul, ya Bu ya? Betul. Udah berapa banyak Bu pelatihan yang Ibu ikutin? Kalau saya di Kria itu di kerajinan ya, apa ya, baru dapat sedikit ya. Kemudian saya menyesuaikan dengan waktu saya dengan anak, karena kan anak makin besar. Kemudian biasanya suka nitip ke ini ya, ke saudara. Kebetulan saudaranya makin nggak bisa dititipin karena masing-masing punya kesibukan. Akhirnya saya pilih yang saya ada waktunya. Jadi tahun 2020 saya 3 pelatihan, yaitu tadi BIMTEK, kemudian WUB, lalu kemasan. Tahun 2021 saya dapat pelatihan digital marketing, itu selama 6 bulan dari Dinas Pendidikan Kota Depok bagian informal. 6 bulan pelatihannya? Betul, seminggu ketemu muka 2 atau 3 kali, 2 kali kalau nggak salah. Itu pelatihannya apa aja tuh Bu? Banyak, itu dari dasar-dasarnya digital marketing. Oh gitu. Sampai pokoknya dari dasarnya sampai email marketing, kemudian IG juga ada, terus TikTok juga ada, dan semuanya ada. Itu berarti banyak juga ya Bu ya? Sebenarnya maksudnya lama, terus juga berarti Ibu sudah ya untuk buat pengusaha ya pas banget gitu ya, 6 bulan lagi kan. Betul, selama kita kerjain insya Allah maksimal. Cuma masalahnya kan kita terbentur lagi dengan apa ya, sebagai ibu rumah tangganya, terus kemampuan saya menyerap teknologi yang nggak kayak anak muda sekarang gitu kan, sama waktu ya seperti itu. Jadi 6 bulan berarti tiap tahun pasti ada pelatihan? Tiap tahun pasti ada pelatihan, tergantung kita mau ambil atau tidak. Contohnya seperti tahun ini ya, saya alhamdulillah dapat program Jabar Juara. Itu apa tuh Bu, Jabar Juara? Jabar Juara itu levelnya naik di atas WUB. Jadi para pengusaha UMKM yang dia udah melewati dasarnya dari WUB itu, kemudian kita daftar, terus dites lah ya, dites, kemudian saya berhasil masuk, kemudian di situ materinya lebih tinggi lagi gitu dari WUB. WUB itu wirausaha baru. Betul. Nah, kalau Jabar Juara mencari UMKM unggulan setiap tahunnya. Oh gitu Bu. Iya. Berarti yang ikut itu yang dipilih aja dari WUB itu? Enggak harus dari WUB. Jadi ketika dibuka link program Jabar Juara, masuk pendaftaran dari berbagai macam peserta ya, banyak. Nanti panitianya memilih, lalu memanggil, lalu dikumpulkan. Programnya itu 4 bulan, dari bulan Juni sampai September ini. Ini Bu berarti masih pelatihan? Masih dalam pembinaan. Itu ngapain tuh Bu pembinaannya? Setiap bulan kita didampingi oleh mentor. Jadi usaha kita ketemu muka satu kecamatan, ada, kalau saya nggak salah tuh ada 10 lah ya, 10 sampai 15 satu kecamatan itu. Ketemu muka, ditanya sama mentor, didampingi, dianalisa usaha-usahanya. Oh gitu. Kemudian setiap bulan ketemu semua dari 11 kecamatan di Depok. Kemudian ada pelatihan online-nya juga. Seperti itu. Berarti lumayan, ibarat kalau Ibu lebih detail ya, karena udah sampai ada pembinaan, udah sampai dilihat bagaimana jualannya gitu ya Bu. Betul. Sampai sedetail itu gitu. Kalau boleh tahu Bu, tokonya ada di mana sih Bu ini Bu? Tokonya di Jalan Nusantara Raya. Jalan Nusantara Raya daerah Kelurahan Beji. Oh di Beji. Iya. Instagramnya Bu? Instagramnya Arviscraft. Arviscraft. Nah, jadi buat teman-teman
boleh langsung di follow Instagramnya Bu Lela kalau ada yang berminat. Ini sih kalau saya sih ngeliatnya tertarik ya, karena satu, saya berhijab dan kayaknya berfungsi setiap hari gitu ya. Dan harganya terjangkau, nggak terlalu mahal. Kalau boleh tahu Bu, harganya berapa aja Bu? Ini yang saya bawa mulai harga 25.000. 25.000 sampai yang saya bawa 75.000. Yang saya bawa saat ini ya. Ada yang di atas 100 ya Bu? Ada. Itu yang bahannya penuh dari mutiara semua. Oh gitu. Itu minimal 150.000, lalu besarnya dia biasanya 7 sampai 8 cm. Oh berarti mungkin kayak buat bros kondangan kali ya Bu ya, jatuhnya biasanya kayak kebaya, gitu ya, kebaya atau biasanya yang suka dipakai para kedubes tuh kalau lagi acara-acara di luar negeri. Jadi yang besar. Ya, tapi ini produknya Ibu sendiri udah pernah keluar belum Bu? Keluar negeri. Pernah dibawa sebagai hadiah ke Turki. Waduh. Alhamdulillah lah. Jadi adalah salah satu dokter di daerah Cilodong, dia bertugas di puskesmas daerah sana. Tahu ya dari suami saya, gitu kan. Suami saya suka posting ikut jualan juga. Gitu. Oh gitu. Memilih produk kami untuk dibikin hadiah untuk guru anaknya yang kuliah di Turki. Oh gitu. Berarti udah dibawa ke Turki ya Bu? Iya. Beliau pesen satu set. Ya, satu set tuh apa aja Bu biasanya Bu? Dia pilih bros, waktu itu konektor sama gelang. Oh kalau itu kisaran berapa Bu? Misalkan dari yang paling murah deh, kalau paling murah. Kemarin budgetnya. Dia mintanya batu alam. Oh kalau batu alam lumayan lah harganya. Apa ya, masih standar lah ya. Kalau mutiara baru di atas. Ya, betul. Dia mintanya batu alam. Satu set itu saya jual 250.000, sudah termasuk kemasannya. Udah sama packagingnya ya? Iya, sama packaging. Berarti kan udah dibawa ke Turki ya Bu ya. Terus kalau di Instagram paling jauh kemana Bu? Jabodetabek. Masih Jabodetabek? Iya. Berarti Ibu kayaknya harus menyebar lagi nih, harus ke Shopee, Tokopedia. Ya, udah punya akun sih di GrabMart ya, tapi saya karena saya masih baru ya, jadi belum tahu kalau untuk kerajinan tangan seperti ini kan selama ini masih sistem PO. Oh iya, betul. Saya memikirkan kalau saya posting di Shopee atau apa, orang yang tidak tahu kalau ini handmade, modelnya seperti ini. Pas dia terima mungkin ada 1 atau 2 manik yang berbeda. Iya, berbeda. Dia bisa komplain karena dia nggak tahu kalau handmade itu uniknya memang di situ. Iya. Makanya saya masih punya kesulitan untuk bisa merambah ke marketplace. Ya benar sih Bu. Kalau TikTok mungkin orang paham kali ya, karena kan Ibu bisa menjelaskan sama kayak Instagram Live gitu ya. Ini loh Ibu bikin sendiri gitu kan. Jadi mungkin orang lebih paham. Tapi memang benar sih kalau di Instagram di Tokopedia atau Shopee kadang orang satu model pengen 10 gitu kan. Tapi ternyata ya namanya handmade kan kadang di match sama yang lain ternyata lebih cantik nih gitu kan ya. Nah kalau ini Ibu juga bikin sendiri nih Bu, hiasan ini? Iya, ini malah waktu awal-awal sebelum berkreativitas dengan banyak bahan ya, seperti itu. Ini berapa lama Bu pekerjaannya Bu kalau bikin kayak gini? Ini yang apa ya, ngelipetnya itu loh. Iya, maksudnya saya ngelihatnya itu loh. Ngelipetnya ini saya mikirnya aja kayaknya aduh gimana waktu ya. Itu gitu. Bikin buat nyoba-nyoba ya, trial produk lah gitu. Kemudian diposting, ada yang suka, akhirnya mesen. Dibikinin, akhirnya ada yang mesen lagi. Tapi kok lama ya prosesnya daripada berapa hari ini Bu kalau kayak gini? Ini ya seperti tadi saya bilang, kalau lagi nggak digangguin seharian juga jadi ya, tapi kalau udah ada gangguan halangan bisa sehari 2 hari. Berapa Bu kalau yang kayak gini nih Bu? Waktu itu saya jual 50.000. Hah? Udah termasuk pot. Subhanallah, murah banget berarti itu untuk waktu itu ya. Oh berarti waktu itu. Udah setahun nggak bikin. Kenapa tuh? Apa nggak ada yang minat atau emang Ibu nggak mau? Sayanya nggak posting lagi. Karena kemudian saya lebih banyak posting di sini ya. Satu, pengerjaannya lebih singkat, kemudian peminatnya lebih banyak. Iya sih bener, kalau bros karena memang dipakai sehari-hari ya, mungkin sama ibu banyak lah. Ya saya pun perempuan pasti punya bros lebih dari 1 pasti kan. Dan mau matchingkan kerudungnya hijau ya harus brosnya hijau. Jadi semua warna kayaknya kalau perempuan harus punya gitu. Betul. Istilahnya kayak gitu ya Bu. Nah Ibu perhatian udah banyak,
udah ikut bazar atau apa gitu Ibu? Iya, sejak yang tahun ini ya, tahun 2022 kan mulai, alhamdulillah ya, COVID-nya mulai beradaptasi, udah bersahabat ya. Jadi alhamdulillah sudah mulai banyak bazar, saya mulai ikut, dan ternyata dari bazar ke bazar itu pun mulai belajar mana produk yang disukai oleh konsumen. Betul. Akhirnya saya belajar bazarnya di sini oleh komunitas ini. Oh, berarti yang saya keluarin produk ini. Oh. Jadi setiap kali bazar nggak saya bawa semua, nggak seisi toko saya pindahin ke bazar, gitu. Jadi mulai apa ya? Mulai belajar lah dari lapangan. Jadi setiap komunitas A yang mengadakan, Ibu udah tahu karakternya seperti ini, karakter B. Tapi ada nggak sih Bu yang kira-kira memang ternyata di bazar tersebut bukan karakter Ibu nih, tapi Ibu harus, misalkan Ibu bikin satu yang sebenarnya, yaudah deh ini sebenarnya bukan karakter saya, tapi saya bikin aja deh ini cuma satu doang gitu, tapi ternyata di bazar tersebut peminatnya malah lebih banyak gitu. Ada nggak Bu yang kayak gitu? Malah terbalik. Oh gitu? Saya berpikir bahwa bros ini kecil, cantik, jadi saya perbanyak waktu itu ya. Saya bawa ke bazar, ternyata yang dipilih yang 25.000. Oh, loh, saya langsung kaget kan. Oh, ternyata rezekinya yang 25.000 di komunitas ini. Akhirnya pas di lain hari di komunitas itu saya perbanyak yang di atas 20.000. Ternyata alhamdulillah banyak juga peminatnya. Oh gitu. Ya memang kadang kita yang berjualan suka udahlah yang banyakin aja yang murah gitu kan ya, yang kali aja peminat. Tapi ternyata kalau emang seleranya lebih tinggi, alhamdulillah. Ya, betul karena memang setiap pasar punya karakter konsumennya sendiri ya. Ya makanya tadi yang saya tanya kan gitu, ada nggak sih yang satu kadang ini bukan tipe kita nih bikin, tapi ternyata lebih laku gitu, tapi alhamdulillah malah meningkat ya Bu ya, gitu. Betul. Itu yang Tapi kalau bazar rata-rata di daerah mana aja Bu? Saya masih ambil sekitar Depok ya. Depoknya itu di mana Bu? Ya masih 11 kecamatan Depok. Yang Depok itu yang paling jauh ke Cinere. Oh lumayan. Di luar Depok ke Universitas Pancasila. Oh iya kan Pancasila suka ngadain bazar-bazar ya UMKM gitu. Baru itu aja yang terjauh ya. Oh gitu. Nah berarti kesibukan Ibu sehari-hari ini adalah memproduksi terus nih. Setiap hari pasti produksi Bu? Kalau saya nggak setiap hari. Sebenarnya saya sama suami itu couple-planner ya. Oh. Jadi usaha ini kita jalankan berdua. Oh gitu. Suami Ibu juga buat juga? Bisa bikin. Jadi suami saya itu otaknya otak seni, saya otaknya otak IPA. Jadi inovasi produk ada di suami. Megang HP dia lebih banyak, kita sedikit. Berarti yang untuk kayak megang Instagram, memanage mungkin suami yang lebih? Enggak, suami itu orang marketing. Oh gitu. Dia lebih suka marketing manual yang direct daripada digital marketing. Karena suami kan orang dulu ya. Jadi main HP itu hanya untuk melihat, jadi ATM, amati, tiru, modifikasi seperti itu. Jadi makanya suami itu bagian inovasi produk, kemudian bagian research lah ya, research produk apa yang disukai atau yang sedang viral di saat ini gitu, di kalangan para jilbabers gitu ya. Iya benar. Karena kan kalau kayak bros gitu kan kita juga harus upgrade, nggak mungkin itu lagi karena selera orang. Kadang zaman sekarang selera zaman dulu keluar lagi ya Bu ya kadang. Dan menyesuaikan itu ya rada susah juga nih, kadang bahannya nyari di mana ya kayak gitu kan, harus pinter-pinter juga untuk kayak gitu ya Bu. Iya. Jadi kalau saya hanya copy paste dari inovasi produk yang dilakukan oleh suami. Oh iya. Ya udah Bu, boleh mempromosikan Bu kalau mau beli di mana, bisa menghubungi Bu Lela atau via Instagram, silakan Bu. Baik. Keunggulan produk saya ini adalah diikat dengan kawat halus, kemudian penitinya adalah yang grade A, yang tajam, yang insya Allah tidak merusak pakaian. Kemudian modelnya banyak, bisa dilihat di IG, di alamatnya di Arvis Craft ya IG-nya itu. Kemudian saya memiliki layanan servis aksesoris yang saya buat. Jadi kalau ada layanan 1 tahun servis gratis untuk produk-produk yang dibeli di Arvis Craft. Oh gitu. Berarti kalau misalkan copot dikit bisa nih Bu langsung ke sana. Kalau untuk bros itu sangat-sangat jarang.
Iya. 1-2 pernah datang itu karena mungkin orangnya kurang resik jadi mungkin ketindian atau gimana, jadi agak ongklek gitu ya. Dia datang, bisa nggak ini agak kendor gitu kan? Oh boleh, gratis setahun setelah penjualan ya, pembelian seperti itu. Kemudian ada juga layanan servis aksesorisnya, ini adalah layanan reshape. Jadi ada banyak teman-teman punya koleksi aksesoris lama seperti kalung yang udah nggak dipakai, kemudian tapi itu dia dari mutiara ataupun dari batu alam dari Kalimantan, udah nggak dipakai lagi, mau dibentuk jadi bros, itu bisa banget. Oh gitu, wah berarti saya bisa nanti ke ibu. Ya, itu bisa dilihat di IG-nya ya, di Arviscraft. Aksesoris lama jadi aksesoris baru, koleksi lama jadi koleksi baru. Koleksi simpanan yang udah lama ditaruh bisa jadi hadiah buat teman-teman. Iya, betul. Gitu. Silakan dilihat di Arviscraft-nya, di IG-nya. Iya. Baik, makasih Bu Lela, masuk ilmunya. Alhamdulillah ini berguna banget mungkin buat ibu-ibu yang di rumah aja bengong. Nah, ini pelajaran dari Bu Lela bahwa ternyata dari bahan yang sudah tersimpan lama bisa difungsikan dan bisa menghasilkan uang ya Bu. Iya, Alhamdulillah. betul, alhamdulillah. Ya baik, cukup sekian dari kita. Oh ya, untuk minggu depan hari Sabtu akan ada webinar tentang pengambilan foto menggunakan smartphone. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau mengikuti boleh boleh daftar agar lebih menarik lagi untuk penjualannya. Kita tunggu pendaftarannya. Terima kasih. Makasih Bu Lela. Sama-sama.